Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Beliasari, kelas ME2. Saya jurusan Manajemen Perkantoran Ekspor dan Impor. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 1 sampai bab 5 otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem komunikasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi perkantoran sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan pesan, dokumen, atau komunikasi elektronik lainnya antar individu dalam perkantoran. Manfaat otomatisasi perkantoran yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar, hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data, dan data yang disimpan dapat diorganisir dengan baik. Tujuan otomatisasi perkantoran yaitu memperbaiki proses pelaksanaan pekerja kantor, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerja, memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik, dan mampu memberikan data yang akurat sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Pengguna peralatan otomatisasi perkantoran ada 3, yaitu yang pertama dilihat dari tenaga penggeraknya, yang kedua dilihat dari cara kerja dan komponennya, dan yang ketiga dilihat dari fungsi dalam berbagai pekerjaan kantor. Tahap perencanaan otomatisasi perkantoran atau OTKP ada 2 macam, yaitu yang pertama tahap penerapan otomatisasi perkantoran dan yang kedua penerapan otomatisasi perkantoran pada lingkungan kerja. Tahap penerapan otomatisasi perkantoran 1. Tradisional, yaitu penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, transisional, yaitu tahapan tersebut ditandai dengan mulai digunakannya proses pengelolaan data secara elektronik. 3. Transformasional, yaitu konvergensi atau penggabungan telekomunikasi dan informasi. Penerapan otomatisasi perkantoran pada lingkungan kerja. 1. Otomatisasi kantor dasar. Pekerja analog di atas kertas atau melalui upaya manual ke platform elektronik. Yang kedua, otomatisasi kantor menengah, berkaitan dengan peraturan perusahaan dan menciptakan sistem untuk mengotomatisasi kinerja staf. 3. Otomatisasi kantor lanjut, mengotomatisasi proses lintas platform atau penerapan praktik kepemilikan atau teknologi terdepan dalam teknologi. 4. Proses otomatisasi dan masalah skala banyak, menciptakan inovasi untuk organisasi berkaitan dengan efektivitas biaya dengan meminimalisir kerja orang, sumber daya, dan waktu atau masa depan. Pengguna otomatisasi perkantoran. 1. Pengguna otomatisasi perkantoran disebut juga dengan personalia pengoperasian atau brainware. Otomatisasi dimulai dari pekerjaan yang sangat dasar seperti menghitung, melakukan pendataan melalui aplikasi Office, dan menyebar ke pekerjaan kantor yang lebih rumit. Otomatisasi perkantoran digunakan oleh semua pegawai yang bekerja di kantor. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pengguna otomatisasi perkantoran, yaitu yang pertama manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua profesional. Profesional adalah orang yang memberikan keahlian tertentu untuk perusahaan. Yang ketiga sekretaris. Sekretaris adalah orang yang terdidik yang ditugaskan untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. 4. Klerikal. Klerikal adalah pegawai yang melakukan tugas kesekretarisan seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, mengirim surat, dan lain-lain. Dampak otomatisasi perkantoran. A. Dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Dampak terhadap pekerja dan pekerjaan salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja akibat digantikannya oleh penggunaan mesin komputer. Namun, selain mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, penggunaan teknologi komputer juga menciptakan lowongan tenaga kerja baru, namun dalam jumlah yang sedikit, dengan kemampuan IT yang mumpuni. Dampak terhadap pekerjaan dan pekerjaan dapat dilihat pada bidang berikut. 1. Angkatan kerja wanita. Wanita yang bekerja semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bidang pekerjaan yang juga digeluti oleh kaum wanita. Perkembangan teknologi yang canggih mengharuskan seorang wanita
juga mampu beradaptasi dengan komputer dan mampu bersaing dengan laki-laki. 2. Pekerja profesional dan teknis. Meningkatnya permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk akan membutuhkan pekerja profesional dalam pekerjaan teknis. 3. Manajer dan administrator. Perubahan organisasi, penggunaan mesin dalam bidang perkantoran mengakibatkan perubahan pada susunan manajer. 4. Pegawai administrasi. Perubahan kantor dari manual menuju otomatisasi mengakibatkan pegawai administrasi harus menguasai berbagai aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputerisasi di perkantoran. B. Dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Perubahan terhadap struktur pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap pegawai yang terampil terus meningkat. Hal ini karena peluang kerja untuk orang yang tidak memiliki keterampilan terus berkurang. Pekerja dengan pendidikan tinggi yang terus bertambah memaksa mereka bekerja sebagai pegawai administrasi. Selain itu, lowongan pekerjaan hanya diperuntukkan bagi yang memiliki ijazah formal. Akibatnya, peluang kerja bagi non-sarjana berkurang dan terjadi pengangguran. C. Dampak terhadap manajemen menengah. Dengan adanya otomatisasi, pekerjaan manajemen menengah diprediksi menjadi berkurang. D. Dampak terhadap operasi perusahaan. Adanya otomatisasi perkantoran membuat banyak perusahaan memulai memusatkan operasional mereka menggunakan sistem informasi komputer di seluruh pusat untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data ke seluruh dunia. Model otomatisasi perkantoran. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Melalui model inilah kita lebih mudah memahami posisi dari setiap objek yang kita pelajari dan kita terapkan pada otomatisasi perkantoran. Sistem otomatisasi perkantoran atau OA didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok, kerja, atau organisasi. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik terdapat 4 bahan jenis utama, yaitu 1. Manusia, 2. Material, 3. Mesin, dan 4. Uang. Proses pengolahan. 1. Tidak memilih aplikasi non-komputer. 2. Memilih aplikasi komputer. 3. Mengubah data. 4. Output sumber daya fisik setelah pemilihan aplikasi yang digunakan. Komponen dasar sistem otomatisasi perkantoran atau SOTKP. Sistem perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya, sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 1. Input device, 2. Alat memproses, 3. Alat keluaran, dan 4. External memory. Sistem perangkat lunak atau software adalah program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Fungsi yang pertama sebagai pemroses data, perintah atau instruksi khusus. Selain itu, fungsinya adalah untuk sarana interaksi yang mengkoneksikan pengguna dengan perangkat kerasnya. Jenis-jenis dan contoh perangkat lunak komputer. 1. Perangkat lunak sistem operasi. 2. Perangkat lunak driver atau pengendali. 3. Perangkat lunak aplikasi. Database. Database adalah kumpulan informasi-informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Prosedur. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama, sehingga pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan
Aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Personalia pengoperasian atau brainware. Otomatisasi dimulai di pabrik dan menyebar ke kantor dalam bentuk otomatisasi kantor yang awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerja sekretarial dan administratif, tetapi sistem otomatisasi kantor atau SOK memiliki kemampuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan, menarik para manajer dan profesional sebagai pemakai. Sistem otomatisasi kantor atau SOK digunakan oleh semua pegawai yang bekerja di kantor, seperti manajer, profesional, sekretaris, dan pekerja sekretarial dan administratif atau clerical. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.